Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita adalah sistem arsitektur. Sistem arsitektur ini nanti kita akan mempelajari bagaimana yang pertama adalah Android Java Virtual Machine, kemudian Android komponen yaitu Activity, kemudian nanti kita juga belajar namanya Android komponen Intent. Kemudian nanti kita akan mempelajari Android Component Service. Kemudian ada namanya Content Provider. Kemudian yang terakhir adalah Distribution and Market. Yang nanti akan kita pelajari satu demi satu untuk materi hari ini. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah Android itu adalah merupakan platform dari Linux. Jadi ketika kita mempelajari Android mobile, inti dari sistem operasi yang digunakan adalah Linux untuk Android. Nah, Android sendiri itu bisa diimplementasikan yang pertama untuk operating system, kemudian untuk middleware, kemudian untuk application, kemudian untuk software development kit atau yang kita singkat sebagai SDK. Nah, SDK ini biasanya banyak digunakan untuk implementasi di dalam pembuatan sebagai faktor pendukung di dalam pembuatan game. Contohnya, ketika teman-teman akan mengimplementasikan pemrograman mobile digunakan untuk game, diantaranya adalah Unity. Nah, Unity itu biasanya menggunakan SDK sebagai pendukung supaya aplikasi game tersebut nantinya bisa dijalankan di mobile. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya implementasi dari apa itu Android yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa Android ini banyak diimplementasikan. Yang pertama adalah di smart fridge atau kulkas lah. Kemudian juga banyak diimplementasikan di Android microwave. Nah, ini perangkat-perangkat ini biasanya sudah mulai diintegrasikan dengan Android. Nah, sebenarnya banyak implementasi-implementasi di Android ini yang sudah teman-teman ketahui bersama, mungkin smartphone, kemudian ada tablet, kemudian ada Android TV, kemudian ada Google Glass. Sebenarnya dari Google Glass sendiri itu dari Google-nya sendiri sudah banyak proyek-proyek yang dikeluarkan oleh Google. Di antaranya ada Google Blue atau Google Balloon. Nah, yang perkembangan saat ini Google Glass, saya kira perkembangannya cukup berkembang pada saat itu, tapi dengan berjalannya waktu, Google Glass ini mungkin tidak dikembangkan lagi. Kemungkinan seperti itu, teman-teman. Oke, berikutnya di sini adalah Android itu kapan sih pertama kali diluncurkan? Nah, pertama kali diluncurkan pada tahun 2008, Android 1.0 itu Android pertama dirilis. Kemudian Android pertama itu diimplementasikan di smartphone G1 HTC Dream. Nah, ini Android pertama yang langsung diimplementasikan di handphone. Kemudian pada tahun 2009 ada Android 1.1. Itu pertama dirilis. Nah, kemudian pada tahun tahun yang sama 2009 ini Android 1.5 Cupcake dirilis ya. Nah, ini ada beberapa fase kapan Android mulai dikenalkan. Kemudian pada tahun 2009, pada tahun yang sama, Android 1.6 atau yang kita ketahui sebagai Android Donut dirilis. Ini Android Donut dirilis. Kemudian pada tahun yang sama juga Android 2.0 yang clear juga dirilis. Kemudian yang berikutnya adalah Android es krim. Nah, Android es krim ini mulai diperkenalkan yang lebih advance dikembangkan terus dari pengembangan Android ini. Nah, ini sudah
Android 4.0 yang kita kenal sebagai ice cream sandwich. Nah, kemudian yang terakhir ini beberapa Android juga terus berkembang pada tahun 2014. Kemudian juga API levelnya sudah sampai API level 19. Android 4.4 menggunakan API 19. Nah, mungkin sekarang saat ini sudah mencapai Android versinya Android 15 dan 16, teman-teman. Ya, seperti itu gambarannya. Oke, mungkin ini kita lewatkan saja yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita lewatkan ini. Nanti teman-teman bisa membaca dari materi yang sudah saya share. Nah, kemudian kita masuk ke Android arsitektur. Nah, Android arsitektur ini eh, saya jelaskan yang pertama adalah Linux kernel yang warna orange ini. Nah, ini adalah Linux kernel, teman-teman. Jadi di Linux kernel ini terdiri dari driver yang kita ketahui bersama bahwa Android itu dikembangkan dari Linux kernel. Nah, Linux kernel sendiri itu kita bisa custom gitu, bisa custom device yang ada di eh, handphone tersebut atau di sistem operasi tersebut. Karena sistem operasinya menggunakan Linux, maka kita bisa mengcustom. Mengcustom apa saja? Mengcustom audio, mengcustom kemudian ada display, kemudian ada keypad, kemudian Bluetooth, kemudian Canva, kamera, kemudian ada USB, kemudian WiFi. Nah, ini adalah eh, manajemen yang bisa kita lakukan ketika kita mengembangkan Android. Nah, kemudian di sini ada namanya HAL atau yang kita kenal sebagai Hardware Abstraction Layer atau HAL. Nah, biasanya yang banyak digunakan untuk emulator. Jadi, teman-teman ketika mengimplementasikan emulator di dalam pengembangan Android, nah ini ada yang namanya HAL atau Hardware Abstraction Layer. Nah, ini juga sama. Di sini ada audio, kemudian juga ada Bluetooth, kemudian juga ada kamera, kemudian juga ada sensor. Nah, berikutnya adalah native. Nah, native C atau C++ library, nah ini banyak digunakan juga di Linux sebenarnya, karena base dari Android itu atau sistem pengembangan dari sistem Android dikembangkan dari Linux. Makanya banyak bahasa C yang tertanam di Linux. Nah, kemudian di sini ada Java, Java API Framework. Nah, Java API ini banyak juga digunakan untuk proses API. Nah, di sini ada namanya content provider. Nah, ini banyak digunakan untuk API untuk berkomunikasi dari aplikasi Android ke database. Atau misalnya teman-teman juga mau komunikasi dengan Firebase lah, gitu ya, kalau yang NoSQL. Nah, berikutnya ini adalah sistem apps. Nah, sistem apps juga sama. Di Android juga kan sudah ada sistem apps, yaitu ya misalnya email, kalender, kamera, dan sebagainya. Nah, ini penjelasan-penjelasan detail. Jadi, secara gambarannya penjelasan detail ini di dalam eh, Android itu ada untuk Linux kernelnya sebenarnya ada portability, kemudian juga ada security, kemudian juga ada malware management, kemudian ada Android runtime eh, apa namanya untuk core library, kemudian juga ada manufaktur. Nah, berikutnya adalah eh, kernel security. Nanti kita bahas ya, kita lewat dulu yang ini. Kemudian di sini ada HAL atau Hardware Abstraction Layer. Nah, di HAL ini juga ada shadow, kemudian juga ada manage, kemudian ada standar interface. Nah, di hal ini kan biasanya yang teman-teman gunakan untuk emulator gitu. Sebenarnya di dalam emulator itu sendiri sudah komplit gitu. Di sini ada audio, kemudian juga ada otomotif, kemudian juga untuk Bluetooth, kamera, DRM, grafik, kemudian juga input, media, kemudian sensor dan storage dan perangkat-perangkat yang lainnya gitu. Ini biasanya yang kita gunakan untuk eh, berkomunikasi dengan hardware-hardware ini yang nanti teman-teman bisa gunakan di dalam pengembangan atau pembuatan di aplikasi Android. Nah, sama di arsitektur berikutnya adalah native library.
Nah, sebenarnya ini native library ini yang untuk manajemen, untuk grafik lah, tampilan. Kemudian multimedia, di sini juga ada multimedia. Kemudian juga ada database atau DBMS. Kemudian ada front management, ada WebKit. Kemudian juga ada C library. Nah, berikutnya adalah kita lanjut, ada API. Nah, jadi di Java API ini teman-teman nanti bisa mengolah Activity Manager, kemudian juga nanti ada Package Manager, kemudian ada Telephony Manager, kemudian ada Location Manager, ada Content Provider yang kita gunakan nanti untuk API, kemudian juga ada Notification Manager. Oke, kita lewat dulu. Nah, untuk application ini yang nanti eh, ketika aplikasi itu kan di coding menggunakan Java gitu ya, Java code. Yang nanti aplikasi yang kita buat nanti bisa di-upload lah di Play Store gitu kan. Yang kita kenal sebagai Android Play Store. Kemudian juga nanti bisa kita gunakan untuk entertainment, kemudian ada bisa digunakan juga untuk productivity, kemudian personalization, kemudian education dan geocommunication. Nah, ini adalah beberapa poin-poin untuk application di dalam arsitektur Android. Gitu. Nah, kalau ARTEM atau Android Runtime ini biasanya digunakan untuk optimize pertama untuk novel di Java Virtual Machine, kemudian untuk optimize untuk memori manajemen lah, untuk kemudian di sini ada faster, kemudian ART. Oke, lewat. Nah, di dalam application design, di dalam application design di Android, ini nanti ada graphic user interface atau yang kita kenal sebagai GUI. Nah, nanti juga ada namanya event management, kemudian ada application data management, kemudian ada namanya background operation, kemudian ada user notification. Nah, berikutnya adalah application komponen. Apa aja sih yang ada di dalam eh, aplikasi komponen di Android? Nah, nanti teman-teman belajar bagaimana activity dan fragment itu digunakan. Activity dan fragment. Kemudian nanti juga bagaimana menggunakan intent. Yang kita kenal nanti ada implicit intent dan explicit intent. Implicit dan explicit intent. Kemudian nanti juga bagaimana mengenal service, apa aja yang service yang ada di dalam Android, kemudian sini juga ada content provider, kemudian juga nanti ada broadcast receiver, gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah penjelasan activity. Jadi di dalam activity Android, ketika kita menggunakan eh, Android itu, bagaimana kita bisa berinteraksi gitu. Jadi beberapa komponen yang kita sebut sebagai view dapat berinteraksi dengan user. Menggunakan apa? Menggunakan event. Event itu contohnya di sini adalah bottom. Jadi ketika kita akan berinteraksi dengan user, kita bisa eh, dengan cara menggunakan event. Salah satu contoh eventnya adalah bottom. Nah, ada dua cara. Yang pertama, ketika teman-teman akan mengimplementasikan event, contohnya bottom, ini adalah contoh yang nanti akan diimplementasikan di dalam Java. Di sini ada bottom, bottom sama dengan new bottom this. Nah, di sini ada text. Teks dan bottom ini adalah nama sebuah variabel. Jadi sebenarnya nama bottom dan teks ini teman-teman bisa ubah sesuai dengan kebutuhan di dalam pembuatan program tersebut gitu. Jadi bottom, bottom, new bottom this. Kemudian text view, text sama dengan new text view gitu. Kemudian text, set text, hello world. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada komponen activity juga. Nah, di sini maksudnya ketika kita ada dua device, device satu dan device 2 sini, device satu dan device 2. Jadi ketika kita akan menjalankan Android pada satu waktu itu sebenarnya dan ingin memasukkan file XML,
Nah, itu sebenarnya tidak perlu direcompile lagi, teman-teman. Jadi cukup nambahkan file XML-nya saja gitu. Jadi nggak perlu direcompile ulang. Jadi cukup menambahkan file di dalam device satu atau di dalam device 2. Jadi tidak perlu lagi direcompile. Itu maksudnya. Ya, ketika kita ingin memasukkan file XML di dalam device satu atau device 2. Oke, selanjutnya adalah activity. Berikutnya adalah, nah, aplikasi Android eh, tipikalnya itu ada dua pendekatan. Jadi ketika kita mendesain sebuah Android, itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah SML code. Jadi fungsinya SML code ini adalah untuk mendefinisikan layout aplikasi gitu. Nah, jadi fungsinya si SML code ini adalah untuk mendefinisikan layout aplikasi dan resource yang digunakan oleh aplikasi. Contohnya apa? Contohnya label di sini ya. Nah, kemudian pendekatan kedua adalah Java Code. Nah, fungsi dari Java Code ketika kita belajar Android, kita akan mengenal dua, ada SML Code, ada Java Code. Nah, di Java Code ini sebenarnya adalah untuk memanage event namanya, teman-teman. Jadi, si Java Code ini adalah untuk memanage event. Dan untuk apa? Untuk menghandle interaksi dengan user. Jadi ketika kita membuat program, sebenarnya program Java itu tujuannya adalah untuk memanage event dan untuk mengatur interaksi dengan si pengguna aplikasi yang akan kita buat gitu. Nah, kita bisa menggunakan Java namanya. Nah, di sini adalah activity. Jadi di activity ini contohnya misalnya kita mau mengenerate bottom nih atau yang kita bilang ini sebagai event kan. Nah, jadi ketika kita supaya bottom ini bisa berinteraksi atau berkomunikasi, nah ini kita bisa menambahkan event. Eventnya apa? Contohnya kita kenal di sini adalah metodenya ini. Jadi ada public, void, onClick, view. ARG 0 dalam kurung jika ARG sama dengan bottom. Nah, nanti diisi. Misalnya kita di dalam metode ini mau manggil map. Ya sudah, berarti kita call map. Kemudian call kalender, call telepon, dan sebagainya. Jadi, maksud dari kondisi ini adalah ketika kita akan menggunakan bottom supaya dia bisa berinteraksi dengan user, kita bisa menggunakan bottom ini untuk berinteraksi gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode ini untuk berinteraksi dengan user gitu ya. Nah, berikutnya di sini adalah salah satu contoh dari flowchart yang teman-teman nanti bisa pelajari. Salah satu flowchartnya adalah on-grid. Jadi activity di dalam Android ada yang kita kenal sebagai activity manager. Nah, activity manager ini tugasnya adalah untuk create, membuat, destroying, kemudian managing activity. Nah, teman-teman nanti bisa atur nih activity manajernya. Kemudian activity juga dapat dibedakan eh, kedudukannya gitu. State kedudukannya bisa starting ini, bisa kemudian running, kemudian bisa stop, kemudian bisa destroy, kemudian bisa pause. Nah, jadi kondisi ini teman-teman bisa mengkondisikan apakah nanti mau starting, running, stop, destroy atau pause gitu. Nah, di dalam Android itu hanya satu activity yang dapat berjalan dalam satu kondisi gitu ya. Kemudian ini adalah komponen dari activity di dalam flowchart Android. Oke, berikutnya, nah ini ketika teman-teman mengimplementasikan kelas di dalam metode, ini kan kita sebut sebagai metode kan. Jadi ketika teman-teman bikin metode untuk onCreate, jadi artinya teman-teman sebenarnya memanggil sebuah activity untuk membuat program gitu, atau memanggil misalnya teman-teman punya kelas sepeda. Ketika sepeda itu akan dijalankan, berarti kan teman-teman menggoes pedal kan. Nah, pedal itu sebagai metode untuk menggerakkan sepeda. Kalau teman-teman mau menghentikan sepeda, berarti menekan rem.
Nah, itu artinya metode rem. Nah, sama di dalam Android ketika teman-teman mau memanggil map, ya sudah bikin metode map untuk manggil map. Kemudian nanti di sini ada public void stop, kemudian ada public void destroy. Nah, semua ini teman-teman bisa buat ketika mengimplementasikan program di dalam Android, gitu. Nah, contoh berikutnya adalah intent. Jadi intent itu ada dua. Ada implicit intent dan explicit. Nah, di sini ada contoh untuk explicit intent. Nah, kalau explicit intent, contohnya di sini ada activity. Activity satu, di sini ada activity dua. Jadi ketika kita membuat desain aplikasi activity satu, ada login dan password. Kemudian di sini ada welcome, desain yang kedua, artinya ketika teman-teman mau memanggil dari activity satu ke activity 2, nah teman-teman bisa menggunakan namanya explicit intent, gitu ya. Jadi untuk memanggil dua tampilan ini, teman-teman bisa menggunakan explicit intent. Artinya tampilan ini kan tampilan yang tidak ada di dalam Android. Artinya teman-teman harus menggunakan explicit intent. Nah, beda cerita kalau teman-teman menggunakan namanya implicit intent. Jadi di intent itu namanya ada implicit. Nah, implicit itu ketika teman-teman mau memanggil eh, aplikasi yang ada di dalam Android. Nah, teman-teman bisa menggunakan implicit. Misalnya, contoh apa? Contohnya misalnya kamera. Teman-teman mau manggil kamera nih. Kamera. Nah, kamera itu kan udah ada di dalam Android kan. Kamera, kemudian map, kemudian kalender, kemudian jam, kemudian kalkulator. Nah, semua itu kan sudah ada dalam Android. Nah, itu kita bisa gunakan istilahnya namanya implicit intent. Jadi kita memanggil activity yang ada di dalam Android gitu, sesuai dengan arsitektur kan. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan eh, memanggil komponen-komponen atau activity yang ada di dalam Android, teman-teman bisa menggunakan implicit intent gitu ya. Nah, di sini, nah kalau ini servisnya. Jadi di dalam Android itu ketika sebenarnya ketika program itu jalan, dia kan starting dulu, kemudian ada on create, kemudian running, kemudian destroy. Nah, ini konsep dari bagaimana service Android itu bekerja. Nah, berikutnya adalah content provider. Nah, di dalam content provider ini merupakan standar interface yang ada di dalam Android. Nah, ketika teman-teman bikin aplikasi Android, di sini nanti ada insert, ada update, ada delete, kemudian ada query. Nah, ini adalah content provider. Nah, di sini ada DB, artinya si aplikasi supaya dia bisa berkomunikasi dengan database, teman-teman bisa membuat content provider istilahnya kalau di dalam Android. Atau yang teman-teman bilang sebagai API lah. Nah, kalau di Android disebutnya sebagai content provider. Seperti itu gambarannya ya. Nah, ini beberapa contoh yang nanti teman-teman sudah ada di dalam materi saya. Nanti teman-teman silakan dipelajari. Kemudian ini juga sama. Nah, nanti ketika program itu jadi, maka program itu akan membentuk sebuah file. File itu yang kita sebut sebagai file APK file. Jadi kalau teman-teman sudah jadi programnya, nah program tersebut biasanya akan terbentuk berupa file. Nah, filenya namanya APK. APK itu isinya sebenarnya Java Bytecode, resources, resources itu ada image, video, dan XML layout file. Kemudian juga ada library. Nah, library-nya itu isinya sebenarnya native C, C++, dan Code. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, berikutnya adalah security, terakhir nih. Nah, di dalam security, kalau teman-teman mau mengatur security di dalam Android, teman-teman ngaturnya ada di Android Manifest .sml. Nanti tinggal ditambahkan aja security-nya mau seperti apa. Misalkan di sini akses find location, kemudian di sini user permission untuk internet dan sebagainya. Jadi untuk mengatur security, teman-teman bisa juga dilakukan di Android Manifest. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Sukses ya.